Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurjana dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching dengan materi tenaga eksogen beserta pengaruhnya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kalau gitu kita langsung memulai pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Ya Bu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua atau ada yang belum hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua Bu. Ada yang masih ingat gak? Kita review dulu ya materi minggu kemarin tentang Tenaga eksogen. Oke, ada yang masih ingat tenaga eksogen itu apa? Saya Bu. Iya, apa Nabita? Kalau tenaga eksogen itu tenaga yang berasal dari dalam bumi, dari sifatnya itu membentuk permukaan bumi Bu. Oke, kasih plus dulu. Ada yang mau menambahkan review dari Nabita? Saya bisa Bu. Jadi tenaga endogen itu memiliki 3 proses. Itu ada tektonisme, vulkanisme, sama seisme. Nah, ketiga proses endogen tersebut itu merupakan rangkaian proses alamiah yang saling berhubungan satu sama lain. Hal ini dijelaskan oleh salah satu teori dinamika bumi, yaitu teori tektonik lempeng atau plate tectonic theory. Gitu Bu. Oke, terima kasih Alif atas tambahannya. Kita lanjut ke materi hari ini ya, yaitu materi eksogen. Kemarin Ibu sudah mengirimkan modul di grup kelas. Ya Bu. Kalian udah baca? Udah Bu. Nah, kalau kalian udah baca semua, hari ini Ibu mau tahu nih pengetahuan kalian tentang tenaga eksogen. Ini buktikan kalian belajar atau enggak ya semalam di rumah ya. Ya Bu. Kita pakai sistemnya, kita pakai bingo. Apa tuh Bu? Jadi nanti kalian Ibu bagi 5 kelompok. Tiap kelompok itu kayak men-checklist poin yang berhubungan dengan kelompok kalian. Misalkan ada yang dapat Mas Westing, itu kalian checklist yang berhubungan sama Mas Westing. Oke ya. Kelompoknya Ibu acak ya. Siap. Oke. Kedua boleh nggak Bu? Nggak boleh. Kedua. Iya. Buka ya Bu? Buka ya Bu? Boleh dibuka Bu? Buka. Deng. Sedimentasi. Kalian diskusi sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok siapa? Bukan siapa? Lo Pak Jupri udah tahu kelompoknya yang mana? Ya, 1, 2, 3. Sudah Bu, sudah tahu. Ini ya. Kalian checklist. Kelompok apa? Gampang. Sedimentasi. Lakukan kasih aman Don't dulu. touch me. Mana coba lihat? Ituan dulu, disilang-silang dulu. Saya pengikisan Bu. Sama pengikisan ya Bu. Sama aja. Kalian checklist ya sesuai yang berhubungan sama kelompok kalian. Dulu saya dapat Oh iya, tulis di sininya ya berhubungan dengan, kan ini udah ada titik-titiknya nih ya. Kalian tulis nama kelompok kalian. Nama kelompok. Ini kuliah. Iya udah. Bingung. Ini kan minggu. Orang ngomong bukan lupa. Gimana diskusinya udah selesai? Udah Bu. Udah semua? Ya Bu, baru selesai Bu. Yang sudah selesai, sekarang kalian setiap kelompok maju membacakan hasil dari Perwakilan aja Bu. perwakilan aja boleh. Siap. Membacakan hasil dari
diskusi kalian tentang tenaga endogen. Silakan dulu, Bu. kelompok pelapukan dulu. Pelapukan. Yuk, Pelapukan, ayo pelapukan. Mas, Bu. Semangat. Oke, Bu. Bu bingo ini sekalian, Bu. Iya. Ya. Bos namanya. Ya. Nanti sambil ditunjuk ya, soalnya nanti ada kuis. Kalian harus fokus soalnya nanti ada kuis. Oke, siap. Iya, Oke, Bu. Saya dan Ananda dari kelompok pelapukan ingin menjelaskan sedikit tentang ini apa yang ada di layar. Di sini ada gambaran jenis pelapukan. Nah, pelapukan itu apa sih? Pelapukan merupakan proses penghancuran massa batuan pembentuk litosfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, di sini ada pembagian jenis pelapukan ada 3. Yaitu yang pertama ada gambar pelapukan biologis, terus yang kedua ada pelapukan kimiawi, dan yang ketiga ada pelapukan mekanis. Dan di sini ada saya akan menjelaskan pelapukan tentang biologis, yaitu proses penghancuran massa batuan dengan bantuan oleh makhluk hidup yang lainnya ataupun secara tumbuhan gitu kan. Lalu ada pelapukan mekanik atau fisik, yang ini gambarnya. Terus yaitu proses penghancuran batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa merubah struktur kimiawinya. Nah, terus yang ketiga ini ada pelapukan kimiawi, yaitu proses penghancuran massa batuan yang disertai dengan perubahan struktur kimiawinya. Jadi di sini diurut-urut, di sini ada biologis, terus di sini ada mekanik, terus ada kimiawi. Yeay ya. Ya, Bu. Kelompok pelapukan. Untuk selanjutnya kelompok pengikisan. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok pengikisan bersama Agi Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengikisan. Di sini ada jenis-jenis pengikisan. Yang pertama itu ada deflasi, yaitu yang ini sama yang ini. Nah, pengikisan itu disebabkan oleh tenaga angin. Saat angin membawa partikel-partikel kecil seperti debu atau pasir dan menghantam batuan, maka lambat laun batuan tersebut akan terkikis terjadi secara terus-menerus. Lalu yang kedua ada eksakrasi. Nah, pengikisan eksakrasi ini disebabkan oleh es, di mana hal ini terjadi saat es mengalami pencairan sehingga glasiasi es akan membuat struktur bumi terkikis. Fenomena ini hanya terjadi di daerah yang memiliki es atau bersalju. Lalu yang ketiga ada abrasi, yaitu pengikisan yang terjadi disebabkan oleh gelombang laut, di mana gelombang laut menghantam bentuk batuan atau pantai akan menyebabkan struktur batuan terkikis dan partikel pantai juga akan ikut terkikis. Lalu yang terakhir ada abrasi, yang ini, yaitu pengikisan yang terjadi disebabkan oleh air mengalir. Biasanya terjadi di daerah sungai, menyebabkan sisi sungai terkikis dan semakin melebar. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok pengikisan. Yang selanjutnya kelompok resleting. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami dari kelompok hosting, jadi saya sama Eko. Di sini ada gambarnya. Jadi mass hosting itu merupakan perpindahan massa batuan atau tanah karena gaya berat. Mass hosting ini juga disebut sebagai gerakan tanah, dan fenomena ini dapat terjadi akibat kombinasi beberapa faktor, yaitu kemiringan lereng, pengaruh gravitasi, dan juga pengaruh air. Nah, bentuk-bentuk dari gerakan tanah ini yang pertama yaitu ada layakan tanah, merupakan proses gerakan tanah yang sangat lambat. Lalu yang kedua ada aliran tanah. Ini merupakan gerakan tanah yang terjadi pada wilayah beriklim lembab dengan lereng yang curam. Lalu yang ketiga ada aliran lumpur. Fenomena ini berupa lumpur yang mengalir menuruni lereng pada daerah perbukitan atau pegunungan. Lalu yang keempat itu ada tanah longsor, merupakan massa batuan yang meluncur dengan cepat ke bawah. Dan yang terakhir itu guguran batu, merupakan fenomena berupa massa batuan yang menggelinding atau jatuh bebas dari sebuah tebing curam. Mungkin itu aja dari kelompok mass hosting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok segmentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok segmentasi yang beranggotakan saya Nagita dan rekan saya Awalia akan menceritakan hasil yang kami dapatkan. Oke.
Jadi sedimentasi merupakan proses akhir dari aktivitas eksogen, yaitu pengendapan massa batuan atau tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi. Jadi kalau misalnya sedimentasi ini bisa terjadi di wilayah perairan seperti danau, sungai, dan sekitaran pantai. Sedimentasi dapat terjadi jika massa zat yang mengangkut batuan atau tanah mengalami penurunan kecepatan atau berhenti sama sekali. Lalu jenis sedimentasi berdasarkan zat pengangkutnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, ini ada sedimentasi fluvial, yaitu pengendapan material yang diangkut oleh air di sepanjang aliran sungai. Itu contoh hasilnya itu adalah delta. Terus yang kedua ini adalah sedimentasi aerolin. Sedimentasi aerolin ini merupakan pengendapan material yang dibawa oleh angin dan biasa terjadi di wilayah gunung, sehingga terjadilah gunung pasir. Lalu yang ketiga ini adalah sedimentasi marin yang merupakan hasil abrasi yang diangkut dan diendapkan di sekitar pantai. Ini contohnya ada speed, terus ada juga tuh yang kayak tombolo, ban, dan yang lain-lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok yang dampak, silakan. Jadi saya sama Haris mendapatkan dampak dari tenaga eksogen. Ada pengaruh positif sama pengaruh negatifnya. Pengaruh positifnya itu adanya aktivitas pelabuhan dapat menghasilkan bentuk muka bumi yang indah dan menjadi objek wisata. Contohnya itu Grand di Amerika Serikat. Terus yang kedua itu ada pelabuhan di daerah Apur dapat membentuk gua-gua yang mempunyai stalaktit dan stalagmitnya dapat menjadi tujuan wisata. Contohnya Gua Gong di Pacitan sama di Pacitan Jawa Timur. Terus untuk pengaruh negatifnya itu ada rusaknya lapisan kulit bumi karena erosi. Terus yang kedua itu ada terjadinya erosi di pantai yang tidak terlindungi hutan bakau akibat ombak yang besar atau abrasi. Oke, kalian udah merhatiin kan tadi ya yang disampaikan oleh teman-temannya? Ya Bu. Kalau kalian merhatiin, sekarang kita kuis dulu ya. Kita jawabnya per kelompok, jadi nanti kelompok mana yang menang dapat reward ya. Oke, mantap. Ya Bu, semangat. Ini gini aja. Ya Bu, wah. Kelompok 1 siapa Bu? Oke, fokus ya, fokus. Tani Bu. Bu, kelompok 1 siapa Bu? Oh iya, yang kelompok 1 melakukan, kelompok 2 pengikisan, ketiga mas resting, keempat sedimentasi, kelima dampak ya. Oke Bu. Oke. Oh iya, nanti kalian harus angkat tangan dulu. Nanti Ya Bu. kita mulai ya. Ya, lewat. Yang penting Bu tangan dulu. Iya. Ada yang mau jawab? Curang. Apa Bu? Ablasi. Ablasi. Yeay. Kelompok 2 Bu. Berapa? 2. Demi pulpen. Selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, silakan Haris. Kelompok 1 titik keluar dari kami. Selanjutnya. Kelompok berapa? 5 Bu. Kok gimana kok? Kelompok 2. Oke, siap ya? Siap. 1, 2, 3. Ya. Dia pasti Bu. Kita Tahu Bu, lihat dia ya. pakai P Pak, pakai P. Ya. Tadi aku. Bentar, lompat Bu. Tidak sesuai KBBI. Lanjut Bu, lanjut Bu. Ini soalnya yang mau lebihin 1, jadi nanti bakal ada yang menang. Oke Bu. 1, 2, 3. Di sini jangan. Deng deng deng. Kita lihat jawabannya. Iya, bener-bener. Oke, kita lanjut ya. Fokus ya. Ya Bu. 2, 3. Saya Bu. Oke, silakan Hamdan. Sedimentasi fluvial Bu. Kita lihat ya. Tadi 5 bintang ya Bu. Yang selanjutnya ini yang terakhir ya. Penentu ya Bu. Penentu. 3, 2, 1. Saya Bu. Kakak topik. Abrasi. Belum.
Empat, lima, Bu. Dua. Oke, menurut kelompok kelompok pengikisan. Iya. Oke, kalian dapat reward. Gue juara Tapi Baru. oke, berarti kalian udah paham ya tentang materi eksogen? Iya. Silakan ada satu siswa yang mau menyimpulkan siapa? Saya Bu. Oke, silakan Amalia. Tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berlawanan dengan tenaga endogen. Tenaga ini berasal dari luar bumi dan bekerja di permukaan bumi. Ini berasal dari unsur atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Tenaga eksogen terdiri dari pelabuhan, pemikisan, masing dan sedimentasi. Oke, terima kasih oleh Awal 2000 ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan saja. Nanti Ibu akan kasih kalian tugas di DCR ya. Di ganda. Dikumpulkan minggu depan. Bantukan ya, Bu? Siap. Oke? Siap. Sebelum berakhirnya pelajaran ini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Bu. Oke, kalau gitu silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, Bu. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri kelas pada pagi hari ini, semoga baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa saya. Salam. Assalamualaikum.